Halo, kembali lagi di channel LOA. Kali ini LOA akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang iklan, slogan, dan poster. Sekali lagi, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang iklan, slogan, dan poster ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan tentang iklan, slogan, dan poster, tentunya teman-teman pernah dong ya melihat iklan, ya kan? Teman-teman pernah dong ya melihat slogan, dan teman-teman pernah juga dong melihat poster. Nah, biasanya iklan itu teman-teman jumpai di mana sih? Iya, bisa saja iklan itu dijumpai di TV, bener banget ya, di TV bisa. Kemudian di mana? Di pinggir jalan. Iya, iklan bisa tuh di pinggir jalan, di baliho pinggir jalan, ada. Kemudian kalau slogan, ayo kalau slogan pernah dijumpai di perpustakaan sekolah ya, kemudian ada di sekolah, kemudian ada lagi di kebun binatang, bisa. Kemudian di rumah sakit. Nah, di rumah sakit kadang ada ya, atau memang ada di sana. Memang ada ya. Jadi slogan itu ada tuh di rumah sakit. Kemudian poster. Kalau poster biasanya teman-teman lihat di mana? Di mading sekolah. Iya, benar. Kemudian di mana lagi? Di gedung teater ya, biasanya ada. Kemudian ada lagi di gedung mana? Di gedung olahraga bisa. Atau mungkin teman-teman pernah melihat iklan, slogan, atau poster di tempat lain. Teman-teman bisa komen di bawah ya. Sekarang kita lanjutkan untuk membahas tentang iklan dan poster ya. Iklan dan poster. Iklan dan poster ini memiliki persamaan. Apa sih persamaannya? Persamaannya adalah sama-sama bersifat reklame ya. Jadi iklan dan poster itu sama-sama bersifat reklame atau advertensi, yaitu diketahui oleh orang banyak. Sekali lagi, iklan dan poster itu adalah sama-sama bersifat reklame atau advertensi, yaitu diketahui oleh orang banyak ya. Kemudian fungsi. Fungsi dari iklan, slogan, dan poster itu apa sih? Fungsi yang pertama, ya, yuk apa? Ada yang tahu fungsinya? Iya, bener banget. Fungsi yang pertama adalah sebagai sarana informasi, ya. Fungsi yang pertama adalah sarana informasi, ya. Digunakan untuk memberikan informasi terhadap pembaca dari iklan, slogan, maupun poster. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua itu bersifat mempengaruhi atau persuasif, ya. Sifatnya persuasif, mempengaruhi pembacanya, ya. Jadi, fungsi yang kedua, sekali lagi, yaitu bersifat mempengaruhi atau persuasif. Fungsi yang ketiga adalah sebagai pengingat atau reminder. Maksudnya gimana? Nah, di sini perlu contoh nih, pengingat maksudnya. Misalnya teman-teman pernah membaca poster tentang suatu kegiatan ya. Contohnya misal kegiatan donor darah ya. Nah, di situ kan ada nama kegiatannya, kemudian ada tempat. Nah, kemudian ada waktu, ya kan? Ada tempat, waktu, pelaksanaannya, ya kan? Nah, di sini kan ada reminder-nya, ya, pengingatnya. Fungsi pengingatnya di mana? Nah, teman-teman kan kalau membaca poster itu tahu, oh kegiatannya donor darah. Kapan dilaksanakannya? Oh, hari Minggu, tanggal 8 misalnya, tanggal 8 Agustus, ya. Nah, di situ waktunya kapan? Waktunya jam 8 sampai jam 10 misalnya ya. Jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, di situ kan sebagai fungsi pengingat ya. Jadi sekali lagi di sini fungsi yang ketiga adalah sebagai fungsi pengingat atau reminder ya teman-teman ya. Kita lanjut, fungsi yang keempat adalah sebagai sarana edukasi. Iya, jadi iklan, slogan, dan poster ini bisa sebagai sarana edukasi untuk para pembacanya ya. Misalnya contohnya kalau sebagai sarana edukasi, misalnya teman-teman pernah melihat dong iklan atau mungkin slogan atau mungkin poster ya tentang karena ini kita sedang diuji dengan COVID-19, biasanya teman-teman pernah dong lihat slogan tentang COVID-19. Nah, di situ kan ada eh, edukasinya, gimana sih atau gimana sih cara agar terhindar dari COVID-19. Nah, itu kan sebagai sarana edukasi ya. Yang pertama gimana, yang kedua gimana kan ada tuh ya tahap-tahap biar kita tuh selamat dari apa yuk? Dari penularan COVID-19 ya kan. Nah, ini hanya contoh saja. Kita lanjut next di slide selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, di sini ada ciri iklan teman-teman. Ciri iklan. Ciri iklan yang pertama apa sih?
Yang pertama, cirinya adalah iklan bersifat informatif dan komunikatif, ya. Sekali lagi, iklan bersifat informatif dan komunikatif. Kemudian yang kedua, iklan harus disusun secara objektif dan jujur. Yang ketiga, iklan ditulis singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Keempat, iklan tidak menyinggung pihak lain. 5. Iklan menarik perhatian orang banyak. Nah, ini adalah ciri dari iklan ya teman-teman ya. Ada 5 ya, ada 5 ciri dari iklan. Selanjutnya kita ke jenis iklan. Nah, jenis iklan ini dibedakan menjadi 3 berdasarkan sifatnya. Ya, yang pertama kita bahas dulu tentang berdasarkan sifatnya ya. Berdasarkan sifatnya ini ada yang pertama iklan niaga ya. Iklan niaga ini dibuat untuk menjual suatu barang atau jasa ya. Biasanya bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk mempengaruhi khalayak ramai agar tertarik memiliki, membeli dan menggunakan barang atau jasa yang diiklankan ya. Jadi berdasarkan sifatnya itu ada iklan niaga dan yang kedua ada iklan non niaga. Kalau iklan non niaga ini hampir sama dengan iklan niaga ya, yaitu berisi informasi ataupun ajakan kepada khalayak ramai. Kemudian selanjutnya ada berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya itu ada iklan penawaran ya, iklan penawaran. Nah, iklan penawaran itu apa sih? Ayo, ada yang tahu? Iklan penawaran itu digunakan untuk menawarkan suatu barang atau jasa ya. Sementara kalau iklan yang satunya adalah iklan permintaan ya. Iklan permintaan ini berisi permintaan atau ajakan agar orang lain mau bekerja sama ya. Jadi iklan permintaan itu isinya adalah iklan yang meminta atau mengajak orang lain untuk apa? Untuk mau bekerja sama, menjalin relasi dengan pihak pembuat iklan. Selanjutnya berdasarkan ruangnya ya, berdasarkan ruangnya di sini yang pertama ada iklan baris, teman-teman. Iklan baris. Biasanya teman-teman menjumpai iklan baris ini di koran, biasanya ada nih, iklan baris ya. Kemudian yang kedua adalah iklan kolom. Sama, iklan kolom ini biasanya teman-teman bisa jumpai di koran juga ya teman-teman ya. Kalau iklan baris itu isinya apa sih? Ayo, ada yang tahu? Iya, jadi kalau iklan baris itu isinya biasanya di dalam koran ya, itu isinya sederhana, iklan-iklan sederhana yang terdiri dari beberapa kolom khusus yang memuat iklan atau baris di media massa ya. Contohnya seperti rumah yang disewakan atau mungkin dikontrakkan, kemudian rumah dijual, kemudian ada lowongan pekerjaan, penjualan atau pencarian barang atau penawaran jasa itu biasanya masuk di iklan baris ya teman-teman ya. Nah, kalau iklan kolom ini sama ya, tadi bisa ditemukan di koran ya, bisa ditemukan di koran. Nah, isinya apa sih di iklan kolom ini? Nah, kalau iklan kolom ini isinya tentang iklan layanan masyarakat ya. Biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi atau mendidik khalayak dengan tujuannya apa? Iya, mendapatkan keuntungan ekonomi melalui iklan kolom ini ya teman-teman ya. Oke, contohnya biasanya seperti di gambar ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh dari iklan kolom. Lanjut, kita masuk ke pembahasan tentang slogan ya. Slogan. Nah, tadi kan kalau teman-teman pernah melihat slogan ini kan di mana tadi? Di perpustakaan bisa ya. Dan di sini dicontohkan nih, ada menyerah bukan jalanku. Nah, ini adalah contoh dari slogan ya. Cirinya apa sih? Cirinya yang pertama adalah kalimatnya menarik ya. Dari contoh ini masuk dong ya kalimat yang menarik, menyerah bukan jalanku. Nah, menyerah bukan jalanku ini kan memiliki makna tidak mudah putus asa ya kan. Nah, dengan diganti dengan kata-kata menyerah bukan jalanku. Kalimatnya yang pertama menarik ya. Ciri slogan yang pertama adalah kalimatnya menarik.
Kemudian yang kedua, kalimatnya pendek. Masuk kan ya ini, kalimatnya pendek. Yang ketiga, kalimat mudah dipahami. Ya, kemudian yang keempat, kalimat menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Ya, menyerah bukan jalanku. Ini memiliki tujuan ya, mempengaruhi pembacanya agar ikut tidak mudah menyerah ya, tidak mudah putus asa. Kemudian ciri yang terakhir adalah kalimat bersifat persuasif, singkat, dan jelas. Tadi hampir sudah kita bahas yang ini tadi ya teman-teman ya. Jadi sifatnya itu membujuk ya, mengajak. Ini kan kita kan diajak ya kan, menyerah bukan jalanku. Jadi menyerah ini bukan saja jalannya yang membuat slogan ini, tapi kita juga ikut di apa? Dimotivasi agar tidak mudah menyerah ya kan. Oke, ini adalah ciri dari slogan. Kita lanjut ke pembahasan jenis slogan, teman-teman. Jenis slogan. Jenis slogan yang pertama adalah tentang slogan apa yuk? Slogan lingkungan hidup. Bener ya, slogan lingkungan hidup. Contohnya gimana sih kalau slogan lingkungan hidup itu? Slogan lingkungan hidup. Ayo. Iya, bener ya. Jadi, kalau slogan lingkungan hidup itu berkaitan dengan lingkungan hidup. Ya, tujuannya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan atau dengan lingkungan. Oke, kita langsung ke contoh saja biar mudah. Yang pertama di sini slogan lingkungan hidup, contohnya selamatkan hutan, selamatkan bumi ya. Kemudian yang kedua ada slogan pendidikan. Kalau slogan pendidikan ini biasanya teman-teman temui di sekolahan ya kan. Contohnya apa sih? Contohnya ini. Ini dia contohnya. Membaca buku bekal masa depan. Iya, bener banget ya. Jadi slogan pendidikan itu berisi tulisan-tulisan berkaitan dengan motivasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan ya teman-teman ya. Oke, langsung kita ke slogan kesehatan. Nah, kalau slogan kesehatan kan berarti berkaitan dengan apa? Ayo. Dengan kesehatan ya kan. Bener banget ya. Jadi, contohnya apa sih slogan kesehatan ini? Contohnya adalah sayangi jantungmu dengan berolahraga. Ini ya, sayangi jantungmu dengan berolahraga. Ini adalah contoh slogan kesehatan. Selanjutnya, kita ke slogan motivasi ya. Slogan motivasi ini isinya adalah tulisan-tulisan yang bisa memotivasi. Ya, sekali lagi, slogan motivasi itu isinya adalah tulisan-tulisan yang bisa memotivasi pembaca agar jauh lebih baik ya. Contohnya ini tadi sudah dicontohkan ya, menyerah bukan jalanku ya. Jadi jangan mudah putus asa. Oke, di sini yang kita bahas di video kali ini ya, ini adalah jenis dari slogan ya, ada slogan lingkungan hidup, slogan pendidikan, slogan kesehatan, dan slogan motivasi. Berikut dengan contohnya ya teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang poster teman-teman. Ayo, kalau poster itu apa sih teman-teman? Pernah dong lihat poster? Iya, poster itu kan biasanya dipasang di mana sih? Di tempat umum, ya kan? Berupa apa? Berupa pengumuman atau berupa informasi ya. Oke, kita ke cirinya dulu nih. Ciri yang pertama apa sih? Ciri yang pertama adalah poster dapat dicetak secara massal. Iya, bener banget ya. Jadi poster itu dapat dicetak banyak ya, tidak hanya satu atau dua, tapi poster itu bisa dicetak secara massal atau banyak. Yang kedua, poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras. Iya, jadi poster itu dibuat dengan warna-warna kontras untuk apa? Untuk menarik dari penglihatan pembacanya ya. Yang ketiga adalah bahasa singkat dan jelas. Kemudian yang keempat, poster disertai dengan gambar. Yang kelima, poster biasanya ditempel di dinding tempat-tempat umum dengan sifat mencari perhatian mata pembaca. Ya, jadi ini adalah ciri umum dari poster ya. Pasti teman-teman mudah banget kalau harus menyebutkan cirinya. Ya, jadi cirinya ciri umum aja ya. Jadi poster itu dicetak secara massal, poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras, bahasanya singkat dan jelas, poster disertai dengan gambar, dan yang terakhir biasanya poster ditempel di dinding atau tempat-tempat umum. Oke, selanjutnya kita masuk di jenis poster, teman-teman.
jenis poster ya. Jenis poster yang pertama ya di sini adalah poster niaga ya, poster niaga. Kemudian di sini ada contohnya nih, poster niaga. Makin hemat, makin nikmat ya. Paket ayam mulai Rp10.000. Nah, ini adalah contoh dari poster niaga. Nah, biasanya kalau poster niaga ini digunakan untuk menawarkan barang ya teman-teman ya, digunakan untuk menawarkan barang ya. Biasanya bisa tuh kalau teman-teman pernah beli sepatu atau mungkin baju ya kan. Di situ ada mereknya ya. Kemudian teman-teman melihat ada tulisan diskon atau seperti apa, nah itu termasuk dari poster ya. Kita lanjut ke poster yang kedua, adalah poster pendidikan. Contohnya gimana? Poster pendidikan ini, contohnya ini dia ya, membaca membuka jendela dunia. Poster pendidikan itu berisi tentang informasi atau ajakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan ya. Ini contoh dari poster pendidikan. Selanjutnya poster penerangan. Poster penerangan itu maksudnya gimana sih kok judulnya atau jenis posternya kok ada poster penerangan? Iya, contohnya dulu ya. Contohnya adalah ini nih. Contohnya di sini ada poster tentang COVID-19 ya. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona COVID-19. Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, di sini LA yakin di bagian ini teman-teman pernah ya, semuanya hampir pernah membuat poster tentang corona atau COVID-19 ya. Nah, di sini poster ini termasuk jenis poster penerangan, yaitu digunakan untuk apa? Memberi penyuluhan atau penerangan kepada halayak ramai ya. Biasanya digunakan oleh instansi pemerintahan untuk apa? Untuk memberikan himbauan atau penerangan mengenai suatu program ya, mengenai suatu program. Nah, ini contoh saja ya teman-teman ya. Atau mungkin biasanya ada poster yang dibuat oleh pemerintah itu tentang poster penerangan tentang apa? Biasanya iya, tentang keluarga berencana itu ya. Dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa mencari contohnya yang lain. Selanjutnya kita ke poster kegiatan nih. Poster kegiatan ya. Tadi pernah sudah kita singgung ya di awal ya. Poster kegiatan ini ya. Ini biasanya disertai dengan waktu, tempat, nama, kegiatan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan suatu kegiatan yang dilakukan ya. Sekali lagi, poster kegiatan ini menjelaskan berbagai macam kegiatan atau agenda yang dilakukan. Ini dia contohnya. Tadi sudah kita bahas, kita cuplik di bagian awal ya, di bagian awal video tentang poster kegiatan. Contohnya, tetaskan darah kini untuk mereka yang membutuhkan nanti. Program donor darah Minggu 25 Agustus 2020 pukul 10 sampai dengan 14 WIB, tempat di Graha Indah. Nah, ini adalah contoh sederhana dari poster kegiatan. Nah, biasanya ini bisa ditambah lagi ya, misal bisa menghubungi kontak HP-nya siapa, atau bisa menghubungi nomor WA-nya siapa, emailnya siapa, ya. Kemudian alamat websitenya bisa ditulis di posternya. Oke, sampai di sini di jenis poster. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Teman-teman jeda dulu. Kira-kira dari pembahasan ini tadi ada yang teman-teman masih bingung atau tidak? Jika sudah, kesimpulannya di sini iklan, slogan, dan poster itu ya merupakan media pemberitahuan kepada halayak ramai ya. Nah, ini versi LOA. Nah, kalau versi teman-teman gimana? Ayo gimana? Iklan, slogan, dan poster itu menurut teman-teman memiliki arti yang sama atau mungkin memiliki arti yang beda? Ayo, silahkan teman-teman komen di bawah menurut pengertian menurut teman-teman ya. Pengertian menurut teman-teman iklan, slogan, dan poster itu sama atau beda? Kemudian pengertiannya tuh menurut teman-teman apa sih? Nah, kalau komen di bawah ya.
Jadi kalau menurut LOA, iklan, slogan, dan poster itu adalah media pemberitahuan kepada khalayak ramai. Nah, ini adalah kesimpulannya ya. Sekali lagi, kesimpulannya, iklan, slogan, dan poster itu merupakan media pemberitahuan kepada khalayak ramai yang digunakan untuk membujuk pembacanya agar tertarik terhadap informasi yang disampaikan. Sehingga pembaca bisa melakukan melakukan tindakan dari informasi itu. Oke, sekian video dari LOA. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, hidupkan loncengnya untuk mengetahui informasi atau update terbaru video dari LOA. Like, comment, and share.